Oke, baik bosku, saya jelaskan dulu cara penggunaannya. Ini di sini nanti paketnya akan ada holder, ini holder ini. Nah, holdernya cara rakitnya seperti ini. Nah, yang pertama kita lepaskan dulu satu-satu, ini langsung ditancap saja. Ini lumayan kokoh ini, rapat. Nah, tinggal jadi kalau sudah dirakit bisa dilem lilin atau pakai lem apa saja bisa. Lem LCD mungkin juga bisa. Kemudian ini holder-soldernya tinggal tancap. Nah, tancap sini. Nah, ini sudah jadi holdernya. Sudah. Kemudian alatnya ini. Nah, dinyalakan ini. Yang pertama pas kita nyalakan bisa saja mode power supply dan bisa saja langsung ke mode solder. Jadi ini ada switching untuk mengaktifkan solder atau menonaktifkan mode solder. Nah, ini saklar untuk pengaman saja agar bisa disesuaikan kebutuhan jika ingin digunakan sebagai power supply atau power bank saja begitu, atau untuk mengecek konsumsi arus. Nah, cara seperti ini tancapnya untuk penempatannya. Nah, gini. Oke, untuk prop kita tempatkan di sini untuk prop multimeter. Bentar saya ambil prop dulu ya. Nah, ini propnya ditempel di sini untuk mengukur tegangan ataupun dioda mode ataupun resistansi. Kita switch ke mode dioda ya. Nah, ini perhatikan bisa langsung dipakai mengukur. Nah, ini dioda mode. Seperti ini, kita lihat, bisa lihat nilai resistansi atau nilai dioda. Nah, nilainya. Kemudian di bawah ada OHM meter untuk mengukur resistor. Nah, ini ada probe untuk mengkalibrasi jika nilainya kurang akurat atau mau disesuaikan dengan multitester yang sering digunakan. Nah, itu. Dan kemudian kita ke mode power supply. Ini power supply ada dua mode. Yang pertama mode untuk mengecek handphone seperti pada umumnya. Di sini bisa ditempatkan probe untuk probe power supply yang jepit ya untuk menghidupkan handphone. Di sini saya contohkan saja ya. Saya gunakan sistem cas aja untuk melihat konsumsi arus. Nah, ini jika disortkan seperti power supply pada umumnya ya. Jika disortkan akan maksimal 2 ampere di sini. Jika ingin ampernya yang lebih besar, di 5 ampere di sini bisa. Nah, ini 5 ampere ya. Maksimalnya 5 ampere. Nah, kita tes cas dulu terlebih dahulu. Nah, ini saya set di 5 volt. Ini sistem pengunci untuk USB-nya. Jadi, pada saat kita menekan ini tidak variabel lagi. Namun jika ini dilepas, tidak ditekan, nah ini bisa di 1 sampai 5 volt. Jadi bisa variabel. Jika menekan tombol yang ini, nah akan ke standby di 5,1 volt atau 5 volt untuk pengisian pengecasan handphone. Langsung kita tes untuk mengecas. Nah, ini ada handphone yang bisa saya coba ya. Nah, di sini konsumsi arusnya bisa dilihat. Nah, di 1 ampere. Nah, kemudian kita switch bisa ke mode analyzer ya. Nah, ini ampernya, ini nilai voltnya, dan ini osiloskopnya. Nah, jadi ini ada osiloskop ya. Nah, ini ada osiloskop di prop merah. Jika kita mengukur jalur data, grafik yang ada di garis bawah ini akan berubah menjadi data seperti osiloskop pada umumnya. Jadi dia akan menampilkan visual seperti yang ditampilkan pada osiloskop. Karena ini memang fungsinya adalah osiloskop untuk mengukur jalur data ataupun tegangan yang selalu berganti. Nah, itu tadi untuk mode power supply, dioda mode. Nah, di sini ada probe enable. Probe enable ini berarti kita bisa mengeluarkan output. Nah, di sini bisa dikeluarkan output 3 volt. Ini bisa dikalibrasi lagi jika ingin menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi biasanya untuk probe yang digunakan itu adalah
Prop merah biasanya kita memberikan injek tegangan 1,6 atau 0,6 biasanya untuk tegangan kerja atau tegangan enable sebuah IC untuk mengaktifkan IC yang biasanya membutuhkan enable untuk hidup, untuk aktif. Nah, langsung saja di mode solder ini kita pasang dulu. Nah, untuk mata soldernya menggunakan C210 kita pasang seperti ini saja. Nah, ini ada lubangnya ya. Kita pasang. Nah, cukup seperti ini, tidak usah sampai masuk ke dalam. Jadi seperti ini kita sesuaikan. Nah, kemudian soldernya kita aktifkan. Nah, belum aktif ya, karena saklarnya ini belum on. Nah, sudah aktif. Jadi pada saat kita menyimpan di holdernya, nah otomatis akan kembali ke mode power supply. Pada saat kita mengangkat soldernya lagi, nah kita langsung bisa menggunakannya. Jadi suhunya bisa disetel ya. Jadi bisa disetel di berapa derajat yang kita perlukan. Nah, ini karena USB-nya kekunci ya, makanya ininya tidak fungsi. Kita matikan dulu. Nah, ini sudah bisa variabel. Nah, dari 200 derajat Celcius maksimalnya di 450 derajat. Nah, jadi ini pada saat ngangkat gagang solder langsung panas juga ya. Seperti solder stasiun pada umumnya. Jadi pada saat kita mengangkat, nah ini langsung power dia. Nah, kita simpan. Nah, oke. Kemudian di sini ada tombol. Seandainya kita tidak menggunakan ini, tinggal kita menekan ini saja. Nah, kemudian menyimpan di tempat manapun. Jadi holdernya tidak perlu dibawa-bawa. Bisa menekan ini sebagai pengganti holder, yaitu mematikan dan menghidupkan solder. Nah, begitupun di dioda mode. Jadi habis melakukan pengukuran, melakukan solder, langsung switch otomatis. Oke, untuk mata soldernya ini walaupun panas ya, saya perlihatkan cara penggantiannya. Nah, cara mengganti mata solder ini panas ya, saya perlihatkan. Nah, cara untuk menggantinya matikan saja, kemudian tarik sebelah sini. Nah, ini C210 ini yang panas cuma di ujung sini. Kalau di sebelah sini tidak, langsung cabut saya. Nah, langsung tarik. Kemudian kita bisa melakukan penggantian. Nah, penggantian mata solder, nah, mata yang runcing. Nah, ini bisa langsung digunakan lagi. Nah, ini saya matikan lagi. Saya cabut. Nah, tidak panas ya. Jadi caranya seperti itu. Untuk holder soldernya sendiri ini sudah dilapisi akrilik tebal ya yang tahan panas. Jadi untuk penggunaannya tinggal memasukkan ini dari belakang sini. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dilepas. Nah, jadi pada saat penggunaan solder, kita pasang dulu mata soldernya. Setelah dipasang, nah, ini langsung power dia. Nah, langsung panas, tidak perlu tunggu lama. Nah, untuk menyimpan, oke. Nah, mungkin cuma itu yang perlu saya jelaskan cara penggunaannya. Ya, ini ada charger untuk pengisiannya ya. Kita gunakan 9 volt. Untuk pemakaian solder, nanti di pembelian sudah include charger seperti ini ya. Nah, pada saat kita melakukan pengecasan, nah di sini ada LED. Ini pun akan ada indikator garis-garis 3, berarti baterainya sedang terisi hampir full. Nah, jika lowbat, nah ini ada 2 garis ya. Nah, ini yang full. Nah, full seperti itu ada 4 ya. Ini ada 3. Nah, harusnya yang full ada 3 ya. Iya. Nah, ini sangat simple ya cara penggunaannya. Nah, jika melepas soldernya, tinggal kita switch saja. Nah, jadi prop ini tidak berfungsi. Jadi untuk digunakan pengecasan di USB yang depan, samping adalah solder. Nah, oke.
Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.